Hakikat bahasa Indonesia. Pengertian hakikat. Hakikat bahasa adalah dasar intisari atau kenyataan yang sebenarnya, sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Unsur-unsur bahasa. 1. Bahasa adalah sebagai sistem. 2. Bahasa adalah lambang. 3. Bahasa adalah bunyi. 4. Bahasa bersifat arbitrer. 5. Bahasa hanya dikenal di dunia manusia. 6. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunikasi. Ciri-ciri hakikat bahasa. 1. Bahasa itu adalah sistem yang berarti memiliki susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri dari lambang-lambang bunyi. Contohnya huruf A sampai Z dalam alfabet. 3. Bahasa itu adalah bunyi, namun spesifik terhadap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 4. Bahasa bersifat arbitrer secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. 5. Bahasa itu bermakna kala atau marfem, pada dasarnya telah memiliki makna, namun bila disusun dalam kalimat bermakna maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Atas dasar tentang apa bahasa ada: 1. Kemauan. 2. Keinginan. 3. Interaksi, kebutuhan, dan tuntunan. Fungsi bahasa. Personal, mengungkapkan pendapat. Regulator, memengaruhi sikap atau pikiran. Interaksional, hubungan sosial. Informasi, menyampaikan informasi. Heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan. Imajinatif, mengekspresikan estetika atau diri. Instrumental, mengungkapkan keinginan. Apa itu ragam bahasa? Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut pembicara. Ragam bahasa terdiri dari 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang bisa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam semi-formal adalah sebuah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam penulisan bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatikal, serta menggunakan ragam bahasa tidak baku atau resmi. Ragam tulis non formal adalah ragam bahasa tulis yang bentuknya bebas, tidak terikat tata bahasa dan cenderung bergantung pada gaya penulisnya. Fungsi ragam bahasa yaitu simbol kebanggaan nasional, menyatukan berbagai kelompok etnis, pemersatu alat penghubungan antara budaya dan regional. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan cara pandangan berbicara. Ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Ragam bahasa berdasarkan peran komunikasi. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Josh tahun 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu beku, frozen, resmi, formal, konsultatif, santai, kasual, akrab, intimate.